Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa podcast Taman Pintar. Ya, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial di hari lahir Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Ya, kita ada tamu Bapak Haji Suryadi, SAG MPD. Ini adalah Bapak Guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SMP 1 Kalimun. Pripun Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Oke, kita buka dulu Pak podcast kita hari ini. Kalau saya bilang podcast Taman Pintar, Pak Sur bisa membalas dengan podcastnya Orang Pintar. Ya Pak, gitu Pak ya. Podcast Taman Pintar, podcastnya Orang Pintar. Wah mantap sekali. Oke Pak, hari ini kita mau ngobrol nih Pak soal meneladani perilaku dan kehidupan Rasulullah Pak. Nah, menurut panjenengan ini di era yang sangat global Pak ya, dengan masuknya banyak sekali pengaruh media sosial, bagaimana sih Pak kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Reza. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Reza tadi. Di zaman yang semakin maju, di mana pengaruh teknologi ini memang luar biasa. Termasuk HP, ada lagi yang TikTok dan sebagainya itu, maka memang sebagai filternya istilahnya ya, kita tidak menyetop itu tidak ya, memang kita perlu ada filter, ada arahan, yaitu keteladanan yang baik. Ya, maka kita sebagai seorang muslim memang punya suatu keteladanan, yaitu Rasulullah. Kebetulan ini pas eventnya kelahiran Pak Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah meneladani memberi teladan, memberi contoh kepada umatnya supaya berakhlak yang baik. Oke, kata kuncinya akhlak yang baik Pak ya. Suatu hasanah ya. Karena pada diri Rasulullah itu betul-betul ada contoh, ada suri tauladan yang baik. Ya, misalnya ya akhlak yang jujur, kemudian cerdas, kemudian amanah, ya, itu memang perlu diteladani oleh umatnya, lebih-lebih kepada anak-anak milenial sekarang. Kalau memang tidak ada figur contoh yang baik, nanti kedepannya akan jadi apa? Memang kita sebagai seorang guru juga harus bisa memberi contoh-contoh teladan kepada anak-anak didik kita yang baik, agar ke depan anak ini tidak salah arah gitu. Oke Pak. Gitu. Jadi Pak ya. Jadi kan sekarang ini kan banyak sekali nih pengaruh dari luar, baik melalui langsung maupun media sosial, dari YouTube, itu banyak sekali contoh-contoh yang buruk Pak. Jadi toksik Pak istilahnya sekarang itu. Jadi meracuni pemikiran mereka. Nah, bagaimana Pak caranya ini agar anak-anak ini bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh itu? Kita misalnya saya sebagai anak-anak ini, ya biar nanti penonton podcastnya tahu bagaimana caranya bisa tetap nonton YouTube, tetapi bagaimana bisa menghindari hal-hal yang semacam itu Pak. Monggo Pak. Ya memang itu perlu Mas ya. Anak-anak itu perlu diedukasi, diberi pengarahan. Memang dia nonton YouTube atau di TikTok ya, itu ya harus di filter, harus diarahkan, dipilah-pilah ya kontennya. Ada pilih dan pilah. Gitu. Nah, di samping itu memang kalau di lembaga pendidikan ya memang perlu adanya sesekali istilahnya pelajaran atau event-event untuk pendidikan karakter, agar anak ini memang perlu disentuh etika karakter akhlaknya itu agar menjadi baik. Contohnya dengan kegiatan kita ini Pak ya, kegiatan ada Maulid Nabi, kemudian ada event-event misalnya Isra Mi'raj. Kalau perlu yang memang misalnya ada Jumat pagi siraman rohani, itu perlu. Tidak hanya sebatas materi agama di pelajaran mapel reguler saja, tapi memang perlu tambahan-tambahan
tentang siraman rohani. Jadi selain ada di pelajaran, di luar pelajaran pun tetap harus ada. Iya. Lalu gini Pak, ini kan kita menghadapi apa namanya ya Pak, anak-anak ini menghadapi gempuran pengaruh tadi kan, dia sudah misalnya sudah memilah-milah. Teman juga perlu nggak Pak? Misalnya memilih-milih teman. Misalnya saya ini punya teman, lingkungan saya ini, circle saya ini toksik Pak, anak-anaknya wah nakal-nakal, suka. Perlu nggak kita keluar dari lingkungan yang salah? Mending nggak punya teman-temannya sedikit tapi baik daripada temannya banyak tapi wah malah merugikan. Perlu kita keluar dari lingkungan seperti itu, atau kita aku rusak nggak apa-apa gitu Pak? Gimana Pak? Ya lebih baiknya. Kalau masalah milih pergaulan itu memang ada Mas. Memang kita harus memilih pergaulan yang baik, tapi tidak harus kita membeda-bedakan atau memilih teman dalam bergaul. Mungkin strata sosial. Oh iya. Jangan. Tapi kalau pergaulan, oh ini anak-anak yang misalnya sering ke pergaulan yang tidak baik, ya itu memang kita perlu menghindari. Perlu menjaga. Jadi berteman dengan siapa saja boleh. Tapi untuk yang negatif jangan. Kita menghindari, bisa memilih. Oke Pak. Jadi wah saya nih kebetulan tuh kan kemarin menangani kan Pak. Nah, ada anak yang kebetulan ini kurang baik lah Pak. Dia merusak fasilitas umum Pak. Karena teman-temannya ini dia sebenarnya tidak biasa melakukan tindakan itu, tapi karena masuk ke dalam itu lingkungan itu, dia tidak, meskipun tidak melakukan apa-apa, tapi kan ikut kena getahnya. Nah, ini kan menjadi ikut kena. Seperti misalnya kalau pernah saya dengar nih Pak, berkumpullah dengan orang-orang soleh kan Pak. Jadi lingkungan juga mempengaruhi Pak. Ya. Nah, bagaimana ini sifat Nabi yang ada? Saya pernah dengar itu Pak ya. Mungkin pengetahuan saya kurang ini Pak ya. Ada 4 sifat ya Pak ya. Iya. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu apa saja Pak yang bisa kita ambil? Sidik dulu tuh apa sih Pak sebenarnya Pak? Sidik itu adalah benar, atau bisa juga dikatakan jujur. Jujur Pak ya. Kita ya bisa menjadi jujur sesuai kemampuan kita, kapasitas kita jujur. Kalau kita mencontoh seperti Rasulullah ya memang sulit ya. Setidaknya berusaha Pak ya. Ya. Misalnya kalau ada di kantin nih nemu ada jajan tergeletak terus jauh dari penjualnya, ya terus kita juga harus tetap membayar Pak ya. Iya. Beli bawaan dua nggak punya satu tidak buat dirangkap mengambil katanya satu ya boleh ya. Oke. Yang kedua Pak, yang kedua ada amanah. Itu amanah ya, kita perlu mengadani tentang sifat-sifat amanah. Apa yang diamanahkan kita, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan. Itu amanah. Misalnya nih Pak, misalnya lagi contoh nih, ada saya nih memberikan tugas kepada anak-anak. Tolong ya anak-anak, nanti saya Pak Riza ada tugas nih di luar. Ini tugasnya dikerjakan, tapi malah berlarian, tidak mengerjakan. Waktu saya datang tugasnya belum selesai. Itu tidak amanah Pak ya. Iya. Jadi harus menjalankan. Tugas siapa dijalankan. Ya dilaksanakan sebaik-baiknya. Atau gitu. Saya nitip uang, ya, tolong ini saya nitip uang 10.000 sampai ke temannya jadi 8.000. Tidak amanah itu, tidak amanah. Tidak amanah. Oke Pak, yang ketiga Pak, yang ketiga tablik. Apa ini Pak? Asing nih bagi tablik itu kita menyampaikan sesuatu yang benar, agar bisa menjadi suatu pengetahuan dan ilmu. Oke. Jadi berdakwah Pak. Iya, meskipun kecil nih. Iya, ini ya mungkin untuk Bapak Ibu guru, para ulama. Tapi kalau untuk anak-anak ya bisa. Ya kita menyampaikan atau berdakwah ilmu kita yang kita peroleh dari guru mungkin disampaikan pada temannya yang belum bisa. Itu termasuk tablik. Iya. Kita mengajari teman yang belum bisa. Oke. Yang terakhir Pak, sidik, amanah, tablik, fatonah, cerdas ya. Ini memang Rasulullah itu adalah cerdas, manusia yang terpilih cerdas ya. Ya kita sebagai manusia ya memang
harus jadi manusia yang cerdas, berilmu Oke. untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Contohnya misalnya kita sudah punya perpustakaan ya, Iya, bagus iya. ini ya, kita serap ilmunya Pak, Iya, datang ke iya. perpustakaan, baca buku, seperti slogan sekolah kita nih Pak. Iya, Cerdas, berkualitas. Nah, itu sudah salah satu mencontoh sifat keteladanan Oke. Rasulullah ini mantap sekali. Oke Pak, jadi ternyata nih teman-teman podcast semuanya, jadi meneladani sifat Rasulullah itu penting Pak ya? Iya, Sangat penting. Jadi ada 4 sifat tadi yang kita sudah bicarakan. Nah, jangan nanti kalian nih ngambil bakwan ya 2 ngomongnya 1. Iya. Tidak sidik itu namanya. Atau uang 8.000 jadi 5.000 Atau belum bayar minta susu. lebih parah lagi. Oke teman-teman, sahabat pintar, saya nyebutnya yang penonton podcast Taman Pintar ini sahabat pintar. Hari ini kita sudah berbincang-bincang meneladani sifat-sifat Rasulullah. Ya sekiranya kita cukup Pak, kita slogan dulu Pak. SMP 1 kali dulu. Cerdas berkualitas. Oke, selamat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.